Ya, jadi sekali lagi di bagian pertama yaitu tentang regresi berganda, koefisien-koefisien sudah diketahui. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 sudah diketahui. Kemudian T statistik probabilitasnya juga sudah diketahui. Sigma Y min Y bar kuadrat, sigma Y topi min Y bar kuadrat, sigma Y min Y topi kuadrat itu juga sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah R kuadrat, kemudian F statistik atau F hitung, itu kan ngitungnya dari R kuadrat. Kemudian kalian diminta untuk melakukan uji F. Berarti membandingkan F hitung dengan F tabel. Ya, F hitung atau F statistik dengan F tabel. Berarti kalian harus bawa tabel F, harus menyiapkan tabel F. Itu adalah soal, kalau tidak salah sih, 2 atau 3 soal pertama. Kalau saya tidak salah ingat, soal nomor 1 itu suruh ngitung R kuadrat, soal nomor 2 itu suruh ngitung F hitung atau F statistik, soal ketiga itu suruh melakukan uji F. Atau mungkin soal nomor 2 itu ngitung F statistik sekaligus melakukan uji F. Ya nanti kalian lihat sendirilah. Oke, saya beri kesempatan dulu buat tanya sampai uji F. Silakan. Sebelum kita bahas asumsi yang ada normalitas, heteroskedastisitas itu nanti dulu. Silakan yang mau tanya tentang regresi berganda sampai uji F. Saya buka sesi dulu. Oke, saya anggap nggak ada ya. Berarti setelah ini kalau ada yang nanya, nggak saya jawab. Saya anggap nggak ada. Oke, saya lanjut. Sebentar, saya mau nulis sesuatu dulu. Atau mau buka software dulu. Diffuse. Diffuse. Whiskey. Oh ya, ini khusus buat kelas saya ya, khusus buat kelas saya yaitu kelas B dan C. Jangan kerjain soal setelah nomor 9. Kerjain soalnya dari nomor 1 sampai 9, pilih ya. Pilih sampai nilainya 100. Jangan kerjain soal nomor 10 dan setelahnya karena nomor 10 dan setelahnya itu adalah soal dari Pak Simon. Dan Pak Simon tidak pernah koordinasi dengan saya dan Bu Andri. Jadi beliau bikin soal entah kayak gimana, tak masukinnya setelah nomor 9. Jadi nomor 10 sampai 15 kalau tidak salah, itu adalah soal dari Pak Simon. Yang kelas A, saya tidak tahu ya, Pak Simon nyuruh ngerjainnya gimana. Yang jelas, soal dari Pak Simon itu nilai totalnya kalau tidak salah, hanya 50 atau 60. Jadi kemungkinan kalau di sini ada yang dari kelas A ya, kemungkinan kalian juga harus mengerjakan soal dari nomor 1 sampai 9 supaya nilainya total itu bisa nyampe 100. Kalau yang kelas A, D, E, F, saya tidak peduli kalian mau ngerjain nomor 10 sampai 15 atau enggak, tapi khusus kelas saya yaitu B dan C, jangan kerjain soal nomor 10 sampai 15. Kalau ada yang ngerjain soal nomor 10 sampai 15 dari kelas B dan C, nggak akan saya koreksi, nggak akan saya kasih nilai. Maksudnya,
kerjaan nomor 10 sampai 15-nya itu nggak saya kasih nilai. Itu hanya akan membuang waktu dan tenaga kalian aja tanpa menghasilkan apapun. Oke. Ya, hasil regresinya nggak ada. Itu punya Rizky kan? Punya siapa ya? Lia, 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 Lia. Nah, oke. Kemudian soal berikutnya itu adalah tentang normalitas residual. Jadi pada saat kita ngecek normalitas residual, salah satu uji yang dilakukan adalah uji Jarque-Bera. Nah, yang sudah saya ngerti sih cuman itu. Jadi saya ngajarinya cuman itu. Kayaknya Bu Andri juga ngajarinya itu. Um, Kelasnya Bu Andri, ada yang sudah pernah lihat tabel ini atau gambar ini? Saya butuh suara. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, jadi di soal tentang normalitas residual itu kalian akan diperlihatkan gambar seperti ini. Sudah diketahui Jarque-Bera statistiknya dan probabilitas Jarque-Beranya. Itu sudah diketahui. Yang harus kalian lakukan adalah menulis dari H0, HA, kemudian H0-nya ditolak atau enggak, karena apa, kemudian kesimpulannya gimana. Udah, gitu aja. Itu yang uji Jarque-Bera. Normalitas residual. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Uji normalitas residual. Uji Jarque-Bera. Oke, saya nggak ada ya. Jadi saya nggak menerima pertanyaan lagi tentang uji Jarque-Bera. Kemudian uji Bruce Godfrey. Sebenarnya di kelas saya Bruce Godfrey belum tak ajarin secara verbal sih. Baru tak kasih materinya doang. Nanti mungkin akan menyusul ya. Uji Bruce Godfrey untuk mendeteksi autokorelasi. Jadi saya jelaskan secara ini ya, secara ringkas aja dulu. Um, di ekonomi makro, ada yang sudah pernah lihat persamaan ini? Apakah kalian pernah lihat persamaan ini di ekonomi makro atau mungkin mikro deh? Entah yang pertama atau yang lanjutan. Entah yang di semester 2 atau semester 3. Ada yang pernah lihat persamaan ini? Pernah, Pak. Itu siapa yang anotet ya? Adinda bilang pernah. Oke, apa yang kamu ketahui tentang persamaan ini, Adinda? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan bikin saya nunggu ya. Belum tahu, Pak. Ya, oke. Jadi, Y itu, Y itu adalah output atau pendapatan nasional. K itu adalah kapital atau modal, dan L itu adalah labor atau tenaga kerja. Nah, sekarang kalau kita misalnya
lihat fungsi di matematika gitu ya, Y sama dengan fungsi dari X, terus misalnya fungsi X-nya itu um, X kuadrat plus 3X plus 4 gitu ya. Terus kalau misal X-nya itu sama dengan 2, berarti Y sama dengan, ini jadinya berapa berarti? 4. Ini 4. Ini jadinya berapa berarti? 6. 6 ditambah 4. Jadinya kan 14. Itu kalau X-nya 2. Kalau X-nya lain lagi, Y-nya lain lagi. Kalau X-nya lain lagi, ya Y-nya lain lagi. Berarti Y sama dengan fungsi dari X ini. Ini kan artinya nilai Y itu tergantung dari nilai X-nya. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 14. Ketika X-nya 5, Y-nya ya beda lagi. Ketika X-nya min 3, Y-nya beda lagi. Jadi berapa nilainya Y, itu tergantung dari nilainya X. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh persamaan ini, itu adalah berapa besarnya output, itu tergantung dari ketersediaan modal dan tenaga kerja. Ya, tergantung dari ketersediaan kapital dan labor. Produk yang dihasilkan itu kan dihasilkan oleh orang ya. Berarti kan tenaga kerja. Nah, tapi orang bisa menghasilkan produk kalau dia punya alatnya. Berarti itu kan kapitalnya. Kalau kita bikin persamaan ekonometrikanya, berarti Y sama dengan beta 0 plus beta 1K plus beta 2L plus residual. Nah, ini variabel dependen atau independen ini? Independen, Pak. Independen. Ya, K dan L itu adalah independen. Dan Y itu adalah dependent. K dan L itu adalah variabel yang memengaruhi. Dan Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi ketersediaan output itu, bukan ketersediaan, sorry. Berapa banyaknya output yang dihasilkan, itu tergantung dari atau dipengaruhi oleh ketersediaan modal dan tenaga kerja. Nah, tapi ada juga variabel lain nih, yang kita tidak tahu itu apa. Yang itu juga berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Nah, misalnya di tahun 2020 lalu itu terjadi COVID. Terjadi COVID yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis terpaksa tutup. Berarti itu kan menyebabkan produk yang dihasilkan atau pendapatan nasional itu berkurang. Kalau kalian cek data PDB atau PDRB per provinsi gitu ya, di tahun 2020 itu nilainya lebih kecil dari tahun 2019 karena COVID itu. Nah, berarti kita bisa memasukkan COVID itu ke dalam salah satu variabel lain di luar model yang tidak kita masukkan, yang juga memengaruhi Y atau PDB. Autokorelasi itu korelasi residual korelasi residual antar waktu gitu ya gampangnya. Misalnya di tahun 2020 ini terjadi COVID, itu menyebabkan PDB tahun 2020 turun. Kalau misalnya di tahun 2021 COVID itu masih berdampak pada PDB, ya berarti pengaruhnya K dan L ini jadi dipertanyakan. Gitu ya, berarti autokorelasi itu kan korelasi residual antar waktu. Jadi 2020 ke 2021, misalnya di tahun 2020 itu PDB terpengaruh oleh COVID, di tahun 2021 kok juga terpengaruh oleh COVID, ya berarti pengaruhnya K dan L ini udah dipertanyakan. Teori fungsi produksi ini sudah dipertanyakan. Tapi untungnya tahun 2021 PDB-nya naik lagi. Paling enggak ya lebih tinggi dari 2020. Nah, untuk bisa melakukan uji untuk mendeteksi autokorelasi, kita bisa pakai uji Bruce-Godfrey. Uji Bruce-Godfrey itu
kita membandingkan probabilitas chi-square dengan alfa atau chi-square-nya dengan chi-square tabel. Jadi chi-square, chi itu CHI ya. Ini bacanya chi, bukan chi. Ini nih, ya, ini nih chi-square-nya. Chi-square hitung atau chi-square statistik. Dan bisa kalian lihat di sini, chi-square itu adalah observasi atau jumlah sampel dikali dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya itu bukan R kuadrat yang awal ya. R kuadratnya itu R kuadrat auxiliary. Nah, R kuadrat auxiliary itu bisa dilihat di sini. Nih. Nah, ini R kuadrat auxiliary. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membandingkan apakah chi-square-nya ini lebih dari chi-square tabel atau kurang dari chi-square tabel. Kemudian diminta untuk menyimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi. Nah, yang sudah diketahui apa saja? Yang sudah diketahui itu nanti R kuadratnya ini. Ya, R kuadratnya ini sudah diketahui. Saya tidak mau nampilin tabel sebesar ini karena itu akan makan tempat, kasihan yang ngeprint ya, dan kasihan yang ngepak. Jadi nanti soalnya dalam bentuk kalimat aja, diketahui R kuadrat auxiliary sama dengan segini. Saya tidak akan ngasih tahu sampelnya, bukan saya, dan kami. Kami nggak akan ngasih tahu jumlah sampelnya. Kalian harus cari tahu sendiri. Ada clue di soal yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui jumlah sampelnya itu berapa. Di soalnya itu nggak ada keterangan jumlah sampel sama dengan segini, itu nggak ada. Tapi ada clue-nya yang bisa kalian pakai. Yang bisa memberi kalian informasi mengenai sampelnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat data ini sampelnya berapa? Saya butuh suara. Kalian sudah belajar statistik, deskriptif, kemudian statistik induktif, dan semester ini ekonometrika. Jadi mestinya kalian sudah tahu yang dimaksud dengan sampel itu apa. Yo, kalau datanya seperti ini, sampelnya berapa? 16, Pak. Tahu 16 itu dari mana? Dari tahun 1985 sampai 2000, Pak. Kenapa bukan 15? Karena 1985 itu dihitung juga, Pak. Ya, jadi kalau tidak percaya ya silahkan hitung pakai jempol, pakai jari sendiri ya. 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 90, yuk ngantek gue kesel. Ya, jadi kami tidak akan memberitahu secara eksplisit jumlah sampel sama dengan sekian. Tidak, kalian cari tahu sendiri jumlah sampelnya berapa. Yang jelas kalau jumlah sampelnya sudah salah berarti hasil uji Bruce Godfrey-nya juga salah. Yang kami minta kalian untuk hitung adalah ini, chi-squared hitung atau chi-squared statistik. Ini nanti dihitung dulu, baru kemudian disuruh nulis H0, HA, kemudian H0-nya ditolak atau enggak, berarti kalian harus membandingkan chi-squared statistik atau hitung dengan chi-squared tabel. Nah, berarti selain tabel F, kalian juga harus bawa tabel chi-squared. Terus kesimpulannya gimana? Ya, jadi R kuadratnya sudah diketahui, jumlah sampelnya silahkan cari tahu, terus kalian diminta untuk membuat atau menulis uji Bruce Godfrey dari H0 sampai kesimpulan. Berarti kalian harus membandingkan chi-square statistik atau chi-square hitung
dengan chi-square tabel. Karena probabilitas chi-square-nya ini nggak diketahui. Kami nggak ngasih tahu ini berapa. Memang sengaja kami minta kalian untuk menghitung chi-square hitung, membandingkannya dengan chi-square tabel, berarti bawa tabel chi-square. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang uji Bruce-Godfrey. Nggak ada ya? Oke. Terus soal berikutnya, uji yang mirip dengan Bruce Godfrey, yaitu uji White untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Saya nggak akan menjelaskan heteroskedastisitas itu apa, karena sudah saya jelasin di kelas saya ya. Sudah saya jelasin di kelas saya heteroskedastisitas. Uji White itu tampilannya mirip dengan uji Bruce Godfrey. Nih ya, saya view residual diagnostic, heteroskedasticity test. Ini pilih yang white. Oh, oh ya wes. Yang white-nya berarti tak bikin custom aja. White, no cross terms. Oke, 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 finish. Nah, ini adalah hasil uji White. Nah, tampilannya kan mirip dengan hasil uji Bruce Godfrey ya. Ya, yang ditanyain sama. Kalian ngitung chi-square. Yang ngitung chi-square caranya sama. Jumlah sampel dikali R kuadrat. Ya, dikali R kuadratnya R kuadrat yang auxiliary. Nanti sudah diketahui di soal. Dalam bentuk kalimat. R kuadrat auxiliary sama dengan sekian. Hitung chi-square, bandingkan dengan chi-square tabel. Terus hasilnya gimana? H0-nya gimana? HA-nya gimana? Chi-square hitungnya atau chi-square statistiknya sama dengan berapa? Chi-square tabelnya sama dengan berapa? H0-nya ditolak atau enggak? Kesimpulannya apa? Itu yang uji White. Sama. Uji White sama uji Bruce Godfrey yang ditanyain sama. Yang diketahui sama, yang ditanyain sama. Cara ngerjainnya sama. Berarti kalian juga harus lihat tabel chi-square. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang uji White. Oke, nggak ada ya. Kita ke soal yang berikutnya itu uji Gleiser. Jadi kalian ini tidak harus ngerjain semuanya ya. Jangan dikira ini harus dikerjain semuanya. Enggak. Pilih aja sampai nilainya total yang kalian pilih itu 100. Jangan lebih tapi. Kalau kalau kelas saya loh ya. Kalau kelas saya jangan lebih tapi 100 saja. Yang ada uji Gleiser kan gue sopo yo. Gue Radit kalau nggak salah. Nah, Radit, Radit. Uji Gleiser. Nah, nih. Kalau nggak salah sih yang saya bikinin catatan buat kelas BC itu yang dari sini ya. Nah,
Ini adalah contoh tampilan uji Gletser. Uji Gletser itu variabel dependennya residual diabsolutkan. Absolut itu berarti semua nilainya dibuat positif ya. Kalau ada residual yang negatif ya dibuat positif. Kemudian variabel independennya ya sama kayak regresi yang awal. Misalnya ini IPM, pengangguran, sama inflasi. Ini penganggurannya di log kenapa? Itu nanti kalian pelajari di semester 5. Variabel yang datanya di log itu buat apa gunanya? Itu akan dipelajari di semester 5 dan 6. Jadi heteroskedastisitas itu kan variabel independen berpengaruhnya terhadap residual, bukan terhadap variabel dependen. Makanya si Gletser ini melakukan regresi dengan dependennya itu residual, independennya adalah ya masing-masing independennya. Sama kayak regresi yang awal. Kalau kita mau lihat variabel independen itu berpengaruh atau tidak terhadap residual, ya kita lihat dari sini. Kita lihat dari probabilitas T statistik. Atau kita bandingkan T statistik dengan T tabel. Jadi T statistik itu dibandingkan dengan T tabel, atau probabilitas T statistik dibandingkan dengan alfa. Nah, nanti di soalnya uji Gletser itu sudah diketahui, saya lupa, yang diketahui itu T statistiknya atau probabilitas T statistiknya, saya lupa. Kalau nggak salah sih ya, bentar, saya lihat dulu. Tak stop share dulu deh. Saya lihat di soal dulu. Yang diketahui probabilitas. Ya, yang diketahui adalah probabilitas T statistik. Berarti kalian membandingkan probabilitas itu dengan alfa, bukan dengan T tabel ya. Nah, jadi probabilitas T statistik itu dibandingkan dengan alfa. Kalau di uji T gitu ya, uji T variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen kalau T statistiknya atau T hitungnya lebih dari atau kurang dari T tabel. Yo. Pada saat kita melakukan uji T, untuk mengetahui apakah variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak, kita bandingkan T statistik dengan T tabel kan. Nah, variabel independen itu dikatakan memengaruhi variabel dependen kalau T statistiknya atau T hitungnya itu lebih dari atau kurang dari T tabel. Saya butuh suara. Dan saya nggak akan lanjut sebelum saya dengar suara. Lebih dari tabel. Setuju? Saya butuh suara. Variabel dependen dikatakan berpengaruh terhadap variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika T statistik itu lebih dari atau kurang dari T tabel. Saya butuh suara lagi. T hitung lebih besar dari T tabel, Pak. Jangan bilang lebih besar ya, lebih dari aja. Lebih dari dan kurang dari. Bukan lebih besar dari atau lebih kecil dari. Sama-sama lebih itu kan membingungkan ya. Lebih dari, kurang dari. Lebih dari T tabel, ya. T hitung lebih dari T tabel, maka variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, itu adalah salah satu cara untuk ngecek apakah variabel independen berpengaruh atau enggak.
Cara lainnya adalah dengan membandingkan probabilitas dengan alfa. Jadi kalau probabilitasnya itu kurang dari alfa, ya, kalau probabilitasnya kurang dari alfa, maka variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi kita bisa membandingkan T statistik dengan T tabel atau probabilitas T statistik dengan alfa. Jangan ketukar-tukar. Jangan T statistik dibandingkan dengan alfa. Jangan probabilitas dibandingkan dengan T tabel. Probabilitas dibandingkan dengan alfa. T statistik dibandingkan dengan T tabel. Nah, nanti di soal yang diketahui itu adalah probabilitasnya. Berarti kalian bandingkan dengan alfa. Alfanya berapa? Nanti sudah ada di soal. Nah, jadi tadi heteroskedastisitas pakai uji Gletser dilihatnya dari pengaruh variabel-variabel independen ini terhadap residual. Kalau ada variabel independen yang berpengaruh berarti tadi probabilitasnya lebih dari atau kurang dari alfa? Kurang dari, Pak. Kurang dari alfa, ya. Kalau ada variabel independen yang berpengaruh terhadap residual, berarti variabel independen itu menyebabkan heteroskedastisitas. Berarti nanti kalian cek apakah ini lebih dari atau kurang dari alfa atau tidak. Terus kesimpulannya gimana? Apakah IPM ini menyebabkan heteroskedastisitas atau enggak? Apakah pengangguran ini menyebabkan heteroskedastisitas atau enggak? Apakah inflasi ini menyebabkan heteroskedastisitas atau enggak? Jadi kalian tinggal ngecek, ya tinggal ngecek alfanya aja. Alfanya berapa, ya terus bandingin dengan probabilitas. Nggak perlu ngitung apapun. Kalian cuma harus ngerti, misalnya 0,08 sama 0,1. Mana yang lebih gede angkanya? 0,1. Nah, gini berarti ya. Nah, ya ini mungkin hal yang susah dipercaya, tapi saat saya ngoreksi ujian maupun tugas, masih banyak yang salah ngasih tanda. Tanda begini dan tanda begini itu masih banyak yang salah. 0,08-nya yang dicaplok malah. Nah, 0,08 begini 0,1. Masih banyak yang kayak gini. Jadi hati-hati, kalian cuma harus teliti di situ aja. Nggak perlu ngitung apapun. Alfanya sudah diketahui di soal. Tapi alfanya itu nggak kami tulis dalam bentuk 0, kami tulisnya dalam bentuk persen. Jadi kalian harus jadikan alfa yang persen itu jadi 0, dulu. Probabilitas ini kan semuanya 0, nih. Nah, ini semuanya 0, supaya gampang membandingkannya dengan alfa, alfanya kan juga harus 0, nah tapi alfanya itu enggak kami tulis 0, kami tulisnya dalam bentuk persen. Jadi kalian harus menjadikan alfanya itu 0, dulu. Kalau 5% itu 0, berapa? Nol koma 0,05. 0,05. Kok bisa? 5 dibagi 100. Persen itu artinya apa? Per 100. Ya, persen itu artinya per 100 atau dibagi 100. Per itu kan artinya dibagi tuh. Nah, dibagi 100. Jadi kalau 5%, ya berarti 5 per 100. Coba aja pakai kalkulator sana. 5 per 100 berapa? Atau 5 dibagi 100. 0,05. Mungkin ini hal yang kalian susah percaya, tapi selama saya mereksi, masih banyak saya menemukan yang menulis 5% sama dengan 0,5.
0,5 dan 0,05 itu beda. Masih banyak yang mengira 1% itu sama dengan 0,1. Padahal 0,1 itu berapa persen? Sepuluh. 0,1 itu 10%. Kalau 1%? 0,01. 1% 0,01. adalah 0,01. Jadi nanti di soalnya alfanya itu tak tulisnya dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk 0, kalian harus menjadikannya 0, dulu. 0,1 dan 0,01 itu beda. 0,5 dan 0,05 itu beda. Kalau gini gimana? Nah, ini sama apa beda? Sama, Pak. Sama ya. Jadi ini cara bacanya bukan 0,50. Ini cara bacanya adalah 0,50. Jadi kalau cara baca angka desimal itu, angka setelah koma dibacanya satu per satu ya. Bukan bukan dijadiin satu. Misalnya 0,13 ya udah 0,13 bukan 0,13. Karena kalau 0,13 sama 0,130 itu sama, ya masa 13 sama dengan 130? Kan beda ya. Oke, jadi itu uji Gletser. Kalian diminta untuk membandingkan probabilitas dengan alfa, terus kesimpulannya gimana? Apakah ini menyebabkan heteroskedastisitas? Apakah ini menyebabkan heteroskedastisitas? Apakah ini menyebabkan heteroskedastisitas? Tapi pastinya nanti nama variabelnya akan beda ya. Jangan ditulis IPM pengangguran inflasi. Kalau di kelas saya ada yang nulis kayak gitu, langsung tak kasih 0 nilainya. Uji Gletser, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terus yang terakhir, asumsi terakhir itu berarti multikolinearitas. Ya, multikolinearitas itu, sebentar, saya lihat dulu soalnya. Multikolinearitas itu, oh ya, R kuadrat auxiliary sudah dihitung. Ya, sudah diketahui. R kuadrat auxiliary sudah diketahui. Jadi nanti akan ada 3 variabel independen, berarti akan ada 3 R kuadrat auxiliary. Karena multikolinearitas itu kan dilihatnya dari perbandingan R kuadrat asli dengan R kuadrat auxiliary. Atau perbandingan VIF dengan 10. Di kelas saya kemarin saya sudah kasih materi tentang VIF ya. VIF itu dihitungnya dari R kuadrat auxiliary. Sudah ada rumusnya. 1/1 min R kuadrat auxiliary. Itu cara nyari VIF. 1/1 min R kuadrat auxiliary. Jadi nanti, nah, saya share screen lagi. Jadi nanti, nih ya, bukan. Masih view, koefisien, variance inflation factor, VIF. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk menghitung centered VIF. Nih, centered VIF-nya kalian diminta untuk menghitung, tapi ini kan variabelnya banyak gitu ya. Nanti variabel independennya cuma 3. Jadi centered VIF-nya cuma 3. Jadi VIF atau centered VIF itu 1/1 min R kuadrat auxiliary.
Nanti R kuadrat absolutnya sudah diketahui, VF-nya tinggal dicari. Kalau VF-nya itu lebih dari 10, maka variabel independen itu menyebabkan multikolineritas. Jadi nanti akan ada 3 variabel independen, berarti kalian harus menghitung 3 VIF. Jadi VIF variabel independen pertama, VIF variabel independen kedua, VIF variabel independen ketiga. Apakah ada yang VIF-nya lebih dari 10 atau enggak? Kalau ada yang lebih dari 10, ya berarti variabel itu menyebabkan multikolineritas. Tenang aja, R kuadrat auxiliary-nya sudah diketahui, kalian tidak perlu menghitung lagi. Cuman perlu menghitung VIF aja dan membandingkannya dengan 10. R kuadrat yang harus dihitung itu kan R kuadrat yang awal tuh ya, di soal nomor 1. Coba deh, soal nomor 1 deh. Saya ke sini. Nah, 3 ini nih, 3 ini sudah diketahui ya. Ini udah diketahui. R kuadrat, cara ngitungnya gimana? Ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, ini sudah diketahui. R kuadrat cara ngitungnya gimana? ESS per TSS. Ya, 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 yang pakai yang ini, pakai yang ini. Saya sengaja nggak nulis ESS, sengaja nggak nulis ESS, sengaja nggak nulis TSS, SSR, sengaja saya nggak nulis itu. Saya nulisnya kayak gini. Sigma Y topi dikurangi Y kuadrat dibagi sigma Y min Y kuadrat. Ya wis, pokoknya gue lah ya. Pokoknya sing gue lah ya. Ya, Pak. Pokoknya sing gue lah. Sengaja nanti di soal saya nggak nulis ESS atau TSS atau SSR, sengaja saya nggak nulis itu. Silahkan kalian cek sendiri. Yang mana tuh yang TSS, yang mana tuh yang SSR, yang mana tuh yang ESS. R kuadratnya dihitung dulu, baru nanti kalian bisa ngitung F. Itu buat soal selanjutnya ya. Karena F itu kan F statistiknya ya, atau F hitung ya. Ini kan dihitungnya dari R kuadrat. Oke, kurang lebih itu kalau soal ujiannya. Tugasnya buat kelas saya nanti juga kurang lebih kayak gitu. Mungkin nanti ada soal variabel dummy juga. Karena variabel dummy cukup menarik dipakai buat penelitian, terutama setelah COVID ini, sebelum dan setelah COVID gitu ya. Sebelum itu 0, setelah itu 1. Banyak bimbingan saya sudah pernah yang meneliti kayak gitu juga. Dan masuk di conference internasional. Ini tuh asisten lab itu Munadia kalau kalian kenal. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar materi ujiannya? Kurang lebih soal-soalnya seperti itu, cara ngerjainnya juga sudah saya kasih tahu. Nggak akan banyak proses penghitungan untuk mengantisipasi em, terbatasnya waktu, karena kemarin UTS kan pada mengenaskan ya. Jadi yang UAS ini kami buat supaya penghitungannya seminimal mungkin. Kalau yang soalnya Pak Simon, saya kasih tahu aja. Ini ada yang dari kelas A nggak sih? Ada, Pak.
Pak, Oke. Ya, kenapa? Kenapa, Nisa? gimana Pak? Pak, iya ini saya dari kelas A. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kok kayak kayak manggil gitu, Pak? Oke, saya cek dulu soalnya si Simon, Simon Cowell. Oh ya, soal saya sama Bu Andri belum belum selesai. Masih ada. Variabel independen mana yang terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen? Dah, itu berarti uji T kan ya. Uji T sudah pernah kalian pelajari. Ya, soalnya Pak Simon ki opo ki ono gambar gambar apa? Gambar distribusi ya. Ada gambar distribusi, terus kalian diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tabel distribusi di bawah ini. Ya, nanti kalian lihat aja gambarnya lah. Kemudian, oh kalau nomor 11 ini saya nggak mau ngasih tahu. Soalnya ini langsung pertanyaannya. Jelaskan yang dimaksud dengan bla bla bla. Itu saya nggak mau ngasih tahu. Bla bla blanya itu apa saya nggak mau ngasih tahu. Pokoknya kalian pelajari skewness dan kurtosis gitulah. Skewness kurtosis kalian pelajari. Terus multikolinaritas heteroskedastisitas kurang lebih sama. Terus nomor 13 itu uji Durbin-Watson. Autokorelasi berarti ya. Ini autokorelasinya pakai uji Durbin-Watson, bukan Bruce Godfrey. Apakah kelas A sudah diajari uji Durbin-Watson? Durbin-Watson atau DW. Sudah diajari? Saya butuh suara. Ya, pokoknya itulah ya. Tentang uji Durbin-Watson. Kalian diminta untuk menginterpretasikan hasil uji Durbin-Watson-nya. Apakah ada autokorelasi atau nggak ada autokorelasi. Sudah diketahui DL, DU, kemudian DW-nya. DW-nya, statistik DW, statistik Durbin-Watson, itu sudah diketahui. Batas bawah atau DL, batas atas atau DU, itu juga sudah diketahui. Jumlah sampelnya adalah 22, jumlah betanya adalah 2. Itu semua sudah diketahui di soal. Nah, maka ada autokorelasi atau enggak? Gampang sih kalau uji Durbin-Watson, tapi kelas saya enggak saya ajarin, jadi enggak usah dikerjain. Terus yang normalitas itu pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Saya belum tahu malah Kolmogorov-Smirnov itu ngujinya gimana. Terus yang heteroskedastisitas pakai uji Gletser. Ya, yang uji Gletser ini sama ya, sama kayak punya punya saya dan Bu Andri. Uji Gletser hasilnya gimana? Kurang lebih tampilannya sih tampilannya cuma sedikit beda, tapi konsepnya sama. Oke, ya, itu soal-soalnya. Nilainya adalah 5 tambah 10, berarti 15, 15, 25, 35, 35 tambah 25, 60. Soalnya Pak Simon aja itu nilainya 60. Jadi kalian harus nambah 40 lagi. Atau kalau cuma mau ngerjain yang 60 aja sih ya, monggo lah. Bukan kelas saya juga. Oke, kesempatan terakhir untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak mau tanya.
Untuk Mhm. di model regresi yang Bapak kirim di grup itu kan ada degrees of freedom. Nah, itu yang autokorelasi itu lihatnya gimana ya Pak? Apa cuma yang Udah, abaikan, abaikan itu. Abaikan. Jadi chi-squared, kamu kan mau tanya buat ngitung chi-squared ya. Oh, sorry. Buat lihat chi-squared tabel ya. iya Pak. Oke. 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 Sebentar, saya buka tabel chi-squared dulu. Buku ekonometrikanya mana ini? Ah, basic econometrics. Oke, jadi ini adalah tabel Z, terus ini tabel T, ini tabel F. Tabel F itu lebih dari satu halaman ya. 3 halaman kalau tidak salah. 4 malah. 5. 6. Oh, terus sih. 6 halaman. Kalau di Gujarati ini tabel F itu 6 halaman. Nah, terus ini tabel chi-square. Chi itu lambangnya kayak X nih ya. Itu ada 2 kolom. Kolom pertama adalah degrees of freedom atau DF. Kolom kedua itu adalah alfanya. Kalau di soal, kalau di soal alfanya itu nggak diketahui ya, kalian pakai alfa 5% aja. Kalau di soal nggak diketahui atau nggak ada informasi tentang alfanya berapa, kalian pakai 5%. 5% itu berapa? 05. 0,05. Nah, ini kalian lihat di sini nih. Yang titik itu berarti 0, ya. Berarti ini 0,05. Nah, terus uji Bruce Godfrey. Nah, ini ya Bruce Godfrey serial correlation and test. Uji Bruce Godfrey itu autokorelasi itu kan korelasi residual antar waktu. Nah, berarti waktunya itu sampai berapa? Sampai waktu ke belakang berapa tahun. Jadi kalau ini ada -1, -2, residualnya aja yang dilihat ya. Karena autokorelasi itu kan korelasi residual antar waktu. 1, 2. Berarti degrees of freedom-nya itu 2. DF-nya itu 2. Itu kalau uji Bruce Godfrey. Berarti kalau kita lihat di tabel chi-squared lagi, nah ini degrees of freedom 1, degrees of freedom 2. Berarti baris kedua kan ya. Baris kedua, maka chi-squared tabelnya adalah 5,99. Ini kan baris ke-1, baris kedua. Ini degrees of freedom 1, 2. Harusnya di sini juga ada kolom lagi sih, tapi ya kita pakai yang ada aja lah. Nih, chi-square tabelnya 5,99. Apakah terjawab? Terjawab Pak. Oke, kalau yang uji White itu chi-square, kok chi-square? Degrees of freedom-nya itu bisa dilihat dari sini. Ini tadi White-nya enggak bisa ya. Nah, enggak bisa. Oke, sampelnya kurang banyak. Ya udah. Oke, yang custom ini White. Ya benar. Nah, kalau yang uji White itu jumlah variabel independen pada regresi auxiliary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Nah, berarti nanti kalian cek degrees of freedom-nya 14.
Jadi kalau misalnya ya, misalnya uji 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 White, kita pakai regresi dengan 3 variabel independen. Ini beta 1 X1, terus beta 2 X2, beta 3 X3, terus residual gini. Nah, uji White itu kita meregresikan residual dengan yang pertama variabel independennya sendiri-sendiri. Alah. Nah, beta 3 X3. Nah, terus ada lanjutannya, yaitu variasi dari variabel-variabel independen ini. Berarti X1 dikali X2, ini beta 4 berarti ya, beta 4, ini beta 5, X1 kali X3, beta 6, X2 kali X3, beta 7, X1, X2, X3, terus nanti ada X1 kuadrat, beta 8 gitu, X1 kuadrat, beta 9, X2 kuadrat, beta 10, X3 kuadrat. Jadi nanti degrees of freedom-nya ada 1, 2, 3, ya pokoknya kalian lihat ini beta 1 sampai beta berapa lah. Ada 10 berarti ya. Ada 10 degrees of freedom-nya. Nah, tapi di soal itu nggak diketahui. Nggak sengaja nggak kami kasih degrees of freedom-nya sama dengan berapa. Kalian harus cek sendiri. Apakah benar 10? Ini ada kombinasi lagi nggak ini? Kan X1 sendiri sudah, X1 kali X2 sudah, X1 kali dirinya sendiri sudah, X1 dikali dirinya sendiri itu kan berarti X1 kuadrat. X1 kali X1, terus X2 kali X2, X3 kali X3. Berarti X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Terus ada X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kali X2 kali X3. Kayaknya udah segini aja ya. Jadi mungkin siapa tahu nanti ada kombinasi lagi. Mungkin degrees of freedom-nya 10. Kalau yang di Bruce Godfrey, langsung aja pakai degrees of freedom 2. Kecuali kalau ada informasi di soalnya degrees of freedom berapa. Tapi kalau nggak diketahui pakai aja 2. Yang white, coba ini kalian lihat deh, masih bisa ada kombinasi lagi. Kira-kira masih ada lagi nggak ini? X1 kali X1 sudah, jadinya X1 kuadrat. X2 kali X2 sudah, jadinya X2 kuadrat. X3 kali X3 jadinya X3 kuadrat. X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kali X2 kali X3. Apakah ada lagi? Sudah, Pak. Kayaknya sudah ya. Ya udah, berarti sepakat aja degrees of freedom-nya 10. Degrees of freedom di uji White itu adalah sejumlah variabel independen pada regresi auxiliary. Nah, ini kan regresi auxiliary-nya. 10 berarti. Ini ada 14. Makanya di uji White itu di sampingnya sini, ini kan kalian belum belajar Evius ya, jadi nggak tahu. Nah, ini sudah ada 14. Sudah ada keterangannya, degrees of freedom berapa. Itu dapatnya dari jumlah variabel independen ini. Oke, silakan kalau masih ada. Oke, nggak ada ya.
Kalau gitu saya tutup. Semoga hasil ujian akhir semester atau UAS-nya lebih baik dari UTS kemarin, jauh lebih baik kalau perlu, untuk bisa mengobati nilai UTS yang kemarin banyak yang rendah, dengan harapan nilai hurufnya bisa keangkat ya. Karena ujian kan bobotnya besar, dan memang peraturan dari universitas nilai UAS itu nggak boleh kurang dari 35%. Jadi mau saya kurangi jadi 20% pun nggak bisa, sistemnya nolak. Oke, selamat menempuh ujian ekonometrika, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Terima kasih dari Bapak Muhammad Anas yang telah menyampaikan materi dan juga mahasiswa yang telah interaktif bertanya tentang materi pada ekonometrika ini. Kita cukupkan untuk sesi asistensi mata kuliah ekonometrika. Terima kasih untuk peserta yang telah bertanya, dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Anas yang telah memberikan materi dan pembahasan pada pagi hari ini. Mengingat waktu sudah pukul 10:04, maka asistensi mata kuliah ekonometrika telah selesai. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk absen di kolom chat di Zoom. Itu, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti chatnya ditaruh di WhatsApp aja. Ini soalnya kalau Zoom-nya tak matiin, hilang. Oke, saya tutup ya Zoom-nya ya.